Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Puspitaningrum dengan NIM 2005510204 dari kelas S1 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis yang telah saya buat. Sumber analisis yang saya gunakan pada skripsi ini yaitu pada skripsi yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Umbul Bengkok atau CAUB dengan penulis Nurul Saevi, Kampus Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun terbit 2022 dan sumber yang tertera di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesalahan berbahasa. Yang pertama, kesalahan ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pedoman melambangkan bunyi ujaran, menempatkan huruf kapital dan non-kapital, menempatkan tanda baca, memotong suku kata, serta menggabungkan kata-kata. Kesalahan berbahasa yang dikategorikan sebagai kesalahan ejaan mencakup penulisan huruf dan tanda baca yang sudah distandarisasikan. Kesalahan ejaan contohnya yaitu seperti A. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, huruf pertama nama gelar kehormatan dan keturunan, huruf pertama unsur nama jabatan, dan huruf pertama nama bangsa dan bahasa. B. Penulisan huruf miring. Pemakaian huruf miring memiliki 3 kegunaan yaitu untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, kelompok kata, dan menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. C. Penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca sangat penting untuk diketahui karena jika pemakaiannya tidak tepat, maka makna dari sebuah kalimat tersebut bisa berubah. Ada beberapa tanda baca yang perlu diketahui yaitu tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Yang kedua, kesalahan fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Bentuk-bentuk kesalahannya berupa perubahan fonem vokal seperti fonem E menjadi A, perubahan fonem konsonan seperti fonem konsonan G menjadi K, dan penghilang fonem E. Yang ketiga, kesalahan kalimat. Bentuk-bentuk kesalahan kalimat yaitu A. Kalimat tidak bersubjek, B. Kalimat tidak logis, dan C. Penggunaan istilah asing. Selanjutnya, analisis kesalahan berbahasa pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada bagian latar belakang, penulisannya sudah baik. Namun masih terdapat banyak kesalahan yang saya temukan, di antaranya yaitu pada paragraf pertama yaitu kesalahannya terdapat pada kalimat salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah perusahaan di sektor perdagangan, khususnya di bidang kuliner. Pembetulannya yaitu seharusnya kata di bidang diubah menjadi di spasi bidang karena di berfungsi sebagai kata depan dan bidang menjadi kata keterangannya. Kesalahan selanjutnya ada pada paragraf kedua, yaitu pada kalimat sebuah artikel dalam majalah remaja Seventeen bahwa ngopi sudah menjadi tren remaja saat ini, tidak lepas dari pengaruh gaya hidup masyarakat di kota-kota besar yang menyuguhkan banyak kesenangan bagi para pencari hiburan. Pembetulannya yaitu dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam penempatan tanda koma. Seharusnya setelah kata saat ini, tanda baca yang digunakan yaitu tanda titik, bukan tanda koma. Dan setelah titik huruf pertama, kalimat selanjutnya yaitu huruf kapital. Jadi kalimat yang benar yaitu sebuah artikel dalam majalah remaja Seventeen bahwa ngopi sudah menjadi tren remaja saat ini, tidak lepas dari pengaruh gaya hidup masyarakat di kota-kota besar yang menyuguhkan banyak kesenangan bagi para pencari hiburan. Selanjutnya ada pada paragraf ketiga yaitu pada kalimat
Kebutuhan anak muda zaman sekarang untuk datang ke kedai tidak lagi hanya untuk menikmati kopi. Mereka lebih identik untuk melakukan aktivitas sederhana, seperti halnya untuk mengerjakan tugas kuliah atau perkuliahan sebagai tempat healing. Pembetulannya yaitu, pada kalimat tersebut terdapat kata yang tidak baku atau kesalahan dalam penulisan huruf pada kata aktivitas. Huruf F seharusnya ditulis dengan huruf V, yaitu aktivitas, dan juga terdapat kesalahan penulisan pada kata mengerjakan, harusnya yaitu mengerjakan, karena tidak ada huruf T sebelum huruf J. Selanjutnya ada pada paragraf kelima, yaitu pada kalimat generasi Z sangat dekat sekali dengan media sosial, dengan adanya informasi yang diperoleh oleh mereka, baik itu melalui aplikasi Instagram ataupun yang lainnya. Pembetulannya yaitu, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kata mereka, harusnya yaitu mereka, dan Instagram harusnya ditulis menggunakan huruf bercetak miring karena termasuk ke dalam kata asing. Kesalahan selanjutnya ada pada paragraf ke-9, yaitu pada kalimat di Baturaden, selain sebagai daerah yang terkenal banyak wisata, Baturaden juga telah dikenal sebagai tempat nongkrong. Pembetulannya yaitu, pada kalimat tersebut di Baturaden seharusnya ditulis dengan di spasi B dengan huruf kapital, yaitu Baturaden, karena nama tempat atau nama daerah huruf awalnya harus ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada pada paragraf ke-11, yaitu pada kalimat salah satu kedai kopi yang ada di Baturaden adalah Camp Area Umbul Bengkok. Penulis mengambil kedai Camp Area Umbul Bengkok sebagai objek penelitian karena memiliki beberapa kelebihan dibanding kedai-kedai lain khususnya di Baturaden. Pembetulan, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kata khususnya. Seharusnya ditulis khususnya dengan menyertakan huruf H pada kata tersebut. Selanjutnya ada pada kalimat pemandangan pemukiman perkotaan juga terlihat sangat jelas, sehingga membuat nyaman dan memudahkan dalam melakukan kegiatan sosial bagi pelanggan yang datang ke Camp Area Umbul Bengkok. Kafe merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang sekedar bersantai atau melakukan aktivitas ringan. Pembetulannya, pada kalimat tersebut terdapat penulisan kata yang salah, yaitu pada kata terlihat dan juga pada kata kafe harusnya ditulis kafe dengan menggunakan huruf awalan kapital, karena kata tersebut terletak di awal kalimat setelah titik. Oleh karena itu, huruf awal dari kata tersebut harus ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan yang terdapat pada latar belakang yang terakhir yaitu, menurut Kotler, keputusan pembelian konsumen yaitu keputusan akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Pembetulannya yaitu pada kalimat tersebut seharusnya setelah kalimat menurut Kotler terdapat tanda koma. Selanjutnya yaitu pada rumusan masalah. Penulisan rumusan masalah pada skripsi ini sudah jelas dan sesuai dengan judul yang ada. Dalam penulisan rumusan masalah tidak terdapat kesalahan berbahasa. Adapun masalah yang dirumuskan adalah bagaimana perilaku konsumen generasi Z pada keputusan pembelian di kedai Camp Area Umbul Bengkok atau CAUB. Dan analisis kebahasaan yang terakhir ada pada tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian tujuan dan manfaat penelitian, penulisannya sudah baik dan cukup jelas. Namun, terdapat kesalahan untuk penulisannya, yaitu terdapat pada kalimat sehingga dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran perusahaan di waktu mendatang. Pembetulannya yaitu, pada kalimat tersebut kata di waktu seharusnya ditulis di spasi waktu. Terdapat spasi setelah kata di karena di merupakan kata depan. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan sebelumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.